Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 14 Mei 2025. Bersama saya Pendeta Ritulus Haryanto, kita akan bersama merenungkan Sabda Tuhan dengan sebuah tema yaitu Gembala yang Memulihkan. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita berdoa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Hanya kepadamu Tuhan kami saat ini datang memohon kekuatan, memohon pimpinan. Di dalam kami hendak merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu untuk memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu ya Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Sabda Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 50 ayat 17 sampai 20. Kitab Yeremia pasal 50 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Yang demikian sabda Tuhan atas kita. Israel adalah seperti gembala, Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia, dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar, Raja Babel, mengerumit tulang-tulangnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku menghukum Raja Babel dan negerinya, seperti aku telah menghukum Raja Asyur. Tetapi aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead. Pada waktu itu, pada masa itu, demikianlah firman Tuhan, orang akan mencari kesalahan Israel, tetapi tidak didapatnya, dan dosa Yehuda, tetapi tidak ada ditemukannya. Sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang dengan setia merenungkan serta melakukannya. Haleluya. Amin. Memulihkan itu berarti mengembalikan seperti keadaan semula atau pada keadaan yang lebih baik. Kalau itu keadaannya tidak lebih baik, maka mungkin bukan dalam proses pemulihan. Tetapi ketika pemulihan terjadi, maka minimal adalah kondisinya sama seperti sebelumnya. Atau sebelum terjadi sesuatu, itu kembali sama persis atau bahkan lebih baik. Itu adalah proses pemulihan. Nah, proses pemulihan itulah yang hendak dinyatakan oleh Allah kepada bangsa Israel. Ketika ia pun bangsa Israel sebagai bangsa yang kalau bisa dibilang sering kalah dalam perang, ia sering kemudian dijajah dan lain sebagainya. Tetapi Allah menjanjikan sebuah pemulihan. Pemulihan apa? Pemulihan di mana bangsa Israel akan kembali pada keadaan sebelumnya, di mana ia mengalami sebuah kecukupan, ia mengalami sebuah kejayaan, dan dia kemudian berada dalam kondisi yang baik. Janji itulah yang dinyatakan oleh Allah ketika ia mengatakan bahwa Israel itu seperti domba yang tercerai-berai oleh karena penjajahan yang terjadi. Tapi Allah juga menjanjikan bahwa nanti ia akan mengembalikan bangsa Israel sehingga mereka itu akan seperti berada di padang rumput yang luas. Digambarkan ada seperti di Karmel dan di Basan. Dia juga akan dikenyangkan seperti di pegunungan Efraim dan di Gilead. Janji itu kemudian dipegang oleh Allah di dalam masa-masa pemulihan yang terjadi pada bangsa Israel. Ketika kita tahu setelahnya bangsa Israel kembali pulih, dia kemudian kembali dikembalikan dari tanah pembuangan dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik adalah bagaimana kemudian Allah di dalam keberadaan dirinya sebagai seorang gembala yang kemudian menjanjikan pemulihan kepada dombanya. Seorang gembala yang tahu kalau dombanya, wah, dombaku ini sedang tidak baik-baik saja. Nanti aku akan kembalikan dombaku, aku akan mengenyangkan dia, dan aku akan membuat dia merasakan kesukacitaan karena ia hidup di sebuah padang rumput yang luas. Nah, janji yang sama juga dinyatakan oleh Allah kepada kita. Ketika kita adalah domba-domba Allah.
Allah adalah gembala yang sejati. Allah adalah gembala yang sesungguhnya atas kehidupan kita. Maka kita yang adalah domba-dombanya, ketika kita mungkin berada dalam situasi yang mungkin berbeda dari sebelumnya, ketika sebelumnya kita merasakan mungkin kenyamanan, kedamaian, tapi tiba-tiba ada sesuatu terjadi dan itu mengubah kehidupan kita, maka Allah pun menjanjikan kemuliaan itu atas kita. Kita berpegang pada janji Allah dan Allah akan menyatakan kemuliaannya itu atas kita. Kita bisa pulih dalam kehidupan kita dari setiap problem yang kita alami ketika kita mau bersandar pada Allah sendiri sebagai sang gembala. Karena Ia adalah gembala yang mau dan bisa memulihkan setiap kita. Asalkan kita tadi mau berpegang dan mau berserah kepada sang gembala yang sejati. Kita mau dipulihkan dan kita juga punya tugas, kembali lagi, untuk kita juga memulihkan. Karena kita sudah belajar dari gembala yang memulihkan, kita pun juga punya peran, punya tanggung jawab untuk memulihkan juga sebagai gembala atas sesama kita. Di yang lalu saya mengatakan bahwa kita adalah gembala bagi sesama kita. Maka kalau Allah menunjukkan Dia sebagai gembala yang memulihkan, kita pun juga punya role model, yaitu Allah sendiri, supaya kita juga menjadi gembala yang bisa memulihkan bagi sesama kita. Pada akhirnya kita tidak pulih sendiri. Pada akhirnya kita tidak kemudian kembali ke dalam keadaan yang menyenangkan sendirian. Tetapi karena kita sudah dipulihkan, kemudian kita memulihkan. Hingga pada akhirnya semua orang bisa pulih. Dan semua orang bisa kembali pada keadaan yang damai, keadaan yang rukun, keadaan yang tentram, dan keadaan yang mensukacitakan. Allah adalah gembala yang memulihkan. Dan kita adalah domba yang juga belajar menjadi gembala juga yang memulihkan sesama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama berdoa, memohon pertolongan dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menjanjikan pemulihan atas setiap kami. Engkau adalah sosok gembala yang memulihkan. Engkau memulihkan keadaan Israel, dan kami pun juga percaya, Engkau pun juga akan memulihkan setiap keadaan kami, ketika kami mau berserah dan bergantung kepadamu saja. Dan saat ini Tuhan, di dalam segala persoalan yang kami alami, di dalam mungkin keterpurukan yang kami rasakan, kami mohon pemulihan dari Tuhan. Kami mohon kami boleh dipulihkan oleh Engkau, Sang Gembala sejati. Dan ajar kami juga untuk kami belajar dari Engkau, mengikuti Engkau, supaya kami pun juga bisa menjadi gembala yang memulihkan bagi sesama kami, bukan gembala yang menyakiti sesama kami. Bapa dalam surga, saat ini secara khusus kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kami terkasih, keluarga besar Bapak Penatua Susanto, di mana Tuhan telah memanggil istri terkasih Ibu Widiati menghadap ke pangkuan Bapa di surga. Kami menyerahkan keluarga besar Bapak Susanto ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya pemulihan-Mu juga terjadi atasnya. Dan kiranya Bapa, perasaannya, lukanya, dan juga kehilangan yang mereka rasakan, Tuhan boleh pulihkan. Dan Tuhan boleh senantiasa iring di dalam langkah perjalanan mereka ke depan. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk kepulihan bagi saudara-saudara kami terkasih yang sedang dalam keadaan sakit oleh karena usia, ataupun juga oleh karena hal yang mengganggu kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kon Mariatin Subarti, Bapak Barti Benyamin, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Christian Dauribu, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Ibu Sri Suarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Slamet Purnomo, Bapak Cahyo Muntati, Ibu Sri Istami, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Ernita Nasib, Anak Nasya Alna Putri. Dan kami pun juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain. Kami berdoa untuk Bapak Misran dalam pemulihannya. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Kuswandono dalam pemulihannya juga. Demikian juga untuk pemulihan atas diri Bapak Kisman. Tuhan, kiranya Engkau yang hadir dalam kehidupan mereka, dan kiranya Engkau yang menolong mereka Bapa.
Kami mau serahkan ya Tuhan setiap saudara-saudara kami ini, dan kiranya Tuhan yang menghadirkan kepuliaan atas mereka dan juga atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin.